Lagi-lagi sopan digunakan sebagai alasan pertimbangan keringanan hukuman di persidangan. Selain dianggap masih muda, JPU juga menganggap Gaga Muhammad sopan selama menjalani sidang. Sebelumnya, vonis selebgram Rachel V-nya yang kabur karantina tanpa harus berujung penjara juga diringankan dengan alasan yang bersangkutan sopan. Lagi-lagi selama persidangan. Lalu ada apa dengan hukum Indonesia? Bagaimana menyeimbangkan rasionalitas dan objektivitas sehingga vonis tak justru terkesan subjektivitas. Kami bahas bersama Prof. Agus Surono, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak. Baik Pak Agus, kita berbicara mengenai kesopanan yang kerap mungkin belakangan ini jadi sorotan karena pertimbangan untuk meringankan hukuman ya. Pak Agus, sebenarnya alasan pertimbangan meringankan dengan sopan ini punya dasar nggak sih di regulasi hukum atau di sistem perundang-undangan Indonesia? Ya, baik. Jadi kalau secara eksplisit memang itu ada kewenangan ya, kewenangan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberatkan dan meringankan, gitu kan. Namun apa yang bisa dikualifikasi sebagai unsur yang memberatkan dan kemudian apa saja yang meringankan itu tuh sangat subjektif ya, tidak diatur secara detail begitu. Nah, oleh karena itu tentu hal ini hakim mempunyai satu pertimbangan-pertimbangan sendiri ya dalam kerangka untuk menentukan apakah sikap-sikap yang kemudian kooperatif di dalam proses pemeriksaan di persidangan dan seterusnya itu dijadikan sebagai dasar untuk kemudian meringankan atau justru sebaliknya memberatkan. Gitu. Tergantung dari subjektivitas hakim. Namun demikian sebenarnya harus dilihat dikaitkan dengan fakta-fakta juga, fakta-fakta hukum yang terjadi seperti apa. Apakah perilaku yang bersangkutan ini justru kemudian muncul hanya pada saat proses persidangan atau sudah dimulai pada saat hal-hal yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan di persidangan. Misalkan ketika di tingkat penyidikan, kemudian di tingkat tuntutan dan seterusnya. Biasanya hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan apakah sikap-sikap tersebut itu dijadikan sebagai alasan yang meringankan atau alasan yang justru memberatkan. Oke, artinya memang dengan adanya rasionalitas itu kan memang ada dan perlu begitu kan untuk pertimbangan majelis hakim mengambil keputusan, tapi juga tidak bisa mengindahkan objektivitas itu. Nah, bagaimana membuat ini menjadi seimbang, Pak Agus? Karena kan kalau yang terkesan kan selama ini kan jadi kesannya tuh ya subjektif aja gitu, rasional aja dengan alasan-alasan yang dilakukan, sopan, kemudian masih muda, kemudian mungkin di beberapa kasus hukum itu ada juga alasan misalkan terdakwa itu masih memiliki anak yang di bawah balita atau memang dia bertanggung jawab untuk keluarganya, ya kan? Ya, baik. Jadi di dalam beberapa kasus yang saya cermati ya terkait dengan soal alasan-alasan yang memberatkan maupun yang meringankan ya bagi seorang hakim atau bagi majelis hakim untuk menjatuhkan amar putusannya itu banyak sekali aspeknya. Aspek yang kemudian selalu dijadikan sebagai dasar adalah perilaku. Perilaku ketika kemudian yang bersangkutan menjalani proses hukum. Namun demikian sebenarnya kalau saya melihat bahwa tidak mesti hanya dilihat dari situ. Kenapa demikian? Karena ini kan berkaitan dengan soal masalah keadilan juga. Bagi siapa? Keadilan bagi korban kan yang harus diperhatikan. Ya, dalam konteks tindak pidana tidak tertentu terutama yang kemudian korban kan sangat bergantung kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah jaksa untuk memperjuangkan hak-hak korban. Namun kan di dalam konteks hukum pidana ya, hukum pidana kita itu kan hak korban tidak bisa kemudian secara langsung hanya diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, oleh karena itu kalau kemudian jaksa penuntut umum yang menghadirkan fakta-fakta yang kemudian menyampaikan alat-alat bukti yang disampaikan di dalam persidangan dalam kerangka untuk membuktikan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang tentu ini harus kemudian mampu untuk kemudian disajikan sedemikian rupa sehingga justru apa yang kemudian didakwakan dengan ancaman hukuman sebagaimana mestinya ini memang benar-benar mencerminkan rasa keadilan ya, keadilan tidak hanya bagi
apa namanya pihak si terdakwa begitu, tapi juga keadilan korban yang ini harus juga diperhatikan. Nah, keseimbangan itulah yang kemudian hakim harus melihat hal itu, ya, tidak hanya kemudian dalam beberapa kasus yang tadi sudah dicontohkan, misalkan kasus saudara Gaga misalkan sebagai terdakwa begitu ya, korbannya kan notabene meninggal dunia. Nah, artinya apakah ini tidak kemudian dijadikan sebagai alasan pertimbangan yang kemudian justru menjadikan alasan apa namanya untuk memberikan atau menjatuhkan vonis hukuman yang lebih berat dengan yang semestinya begitu ya. Kemudian perilaku yang bersangkutan ketika kemudian mengendarai mobil sebelum peristiwa kecelakaan itu terjadi, itu kan juga bisa dijadikan sebagai alasan-alasan yang memberatkan. Namun demikian, karena memang hak dari seorang terdakwa juga tentu diberikan oleh majelis hakim ya dalam kerangka menyeimbangkan yang menjadi keadilan tidak hanya bagi terdakwa tapi juga bagi korban. Keseimbangan itulah yang kemudian mestinya harus detailkan secara eksplisit sebagai rupa supaya ada patokan-patokan. Artinya kesopanan yang seperti apa atau katakanlah perilaku yang seperti apakah yang kemudian ini bisa dikualifikasi sebagai satu hal yang dapat meringankan hukuman bagi si terdakwa. Iya. Jangan sampai nanti di persepsi masyarakat bahwa melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran hukum, kemudian menjalani proses hukum, tapi alih-alih sopan di persidangan jadi menyelesaikan masalah gitu, meringankan tuntutan. Itu kan sebenarnya yang kita hindari kan, Pak Agus kan. Kita tidak boleh melupakan ada keadilan, harus ada keadilan untuk korban dan juga tidak bisa melupakan pelanggaran apa yang terdakwa ini lakukan, ya kan, sehingga dia dapat hukuman. Nah, dengan adanya alasan-alasan seperti ini, apakah itu lantas menunjukkan adanya keseimbangan atau keadilan hukum sebenarnya di kita? Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan dalam proses peradilan pidana yang ada di sistem yang berlaku di kita di Indonesia itu kan bahwa prosesnya itu dimulai dengan tahapan penyidikan, kemudian tahapan penuntutan, kemudian tahapan pemeriksaan di pengadilan dan kemudian berujung kalau kemudian dijatuhkan hukuman kepada si terdakwa maka harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa semua yang saya sampaikan tadi baik tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan di pengadilan ini sangat kait-mengait. Ya. Nah, tujuan semuanya itu adalah dalam rangka untuk kemudian mewujudkan keadilan. Penyidik itu harus cermat betul bahwa dari peristiwa hukum yang terjadi yang dikualifikasi sebagai satu tindak pidana ini masuk dalam tindak pidana yang bisa diterapkan, yang disangkakan kepada si pelaku tersebut. Kemudian demikian juga seorang penuntut umum itu harus mampu untuk membuat dakwaan secara cermat sedemikian rupa sehingga pada waktu proses pemeriksaan di pengadilan mampu membuktikan apa yang didakwakan. Nah, demikian juga terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan. Hakim harus melihat secara keseluruhan fakta-fakta hukum yang terjadi, ya, termasuk juga alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai pembelaan bagi terdakwa itu juga dilihat. Namun demikian hakim juga tidak boleh lupa melihat juga keadilan bagi si korban. Nah, keseimbangan ini dan proses hukum yang terjadi ini tujuannya yang sangat prinsip dan yang sangat esensial adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan bagi siapa? Tidak hanya keadilan bagi si terdakwa, tapi keadilan bagi korban. Betul. Justru harus dilihat juga. Karena publik akan menilai hasil putusan pengadilan yang kemudian ini mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini semua merupakan satu hal yang harus diperhatikan dalam kerangka untuk proses hukum yang terjadi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkara-perkara pidana. Oke, termasuk juga menimbang ini terkait dengan kasus hukum apa? Artinya terkait dengan pelanggaran atau kejahatan apa? Artinya ini tidak bisa berlaku kan aspek ini untuk semua jenis pelanggaran hukum kan, Pak Agus? Oh iya. Jadi pertimbangan-pertimbangan majelis itu sangat penting sekali dalam kerangka misalnya kaitannya dengan soal kasus ini tidak hanya kasus yang tadi diilustrasikan begitu ya. Saya contohkan misalkan kasus tidak pidana korupsi misalkan
hakim mempunyai satu kewenangan, bisa saja hakim memberikan satu menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, karena ini mencederai rasa keadilan masyarakat begitu. Nah itu pun juga harus dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan gitu. Jenis tindak pidananya, apakah ini masuk dalam kategori kejahatan yang ancaman pidananya itu bisa maksimal. Kalau terjadi, kalau dilakukan dengan cara-cara yang kemudian ini mencederai rasa keadilan masyarakat, ya ini juga mestinya harus dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan hukuman yang bisa dijatuhkan kepada si terdakwa itu. Oke. Berbicara mengenai pertimbangan, mungkin kita akan flashback sedikit Pak Agus ke kasus yang menimpa selebgram Rachel V-nya. Iya kan, yang dikabarkan kabur dari karantina, tidak menjalani karantina, dan jelas itu sangat membahayakan masyarakat. Kemudian juga ada suap di sana. Tapi dengan adanya vonis, kalau saya tidak salah 4 bulan, kemudian ada hukuman percobaan 8 bulan, ujung-ujungnya tidak penjara. Nah, boleh dijelaskan Pak Agus, mengapa akhirnya seseorang yang melakukan jelas melakukan kesalahan, ya kan, dan diakui pun tidak masuk bui, tidak dipenjara. Padahal kita tahu itu membahayakan dan kekhawatirannya ini bisa menjadi contoh atau bisa menjadi presiden yang tidak baik. Ya, dalam kasus delik yang disangkakan oleh saudara V-nya itu kan adalah kaitannya dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Ancaman pidananya maksimal 1 tahun. Ya, nah berbeda dengan kalau diterapkan dari awal itu kasus suap. Memang ada persoalan hukum juga bahwa suap itu diberikan kepada yang menerima suap itu adalah penyelenggara negara. Nah inilah yang kemudian sulit. Sebenarnya tidak juga. Bagi saya adalah kalau suap itu yang memberi, ya, yang memberikan sesuatu itu yang tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, itu bisa dikualifikasi sebagai pihak yang memberi itu bisa dikenakan pasal atau delik yang berkaitan dengan suap. Nah, kalau itu dikenakan pasal suap, maka kemudian yang bersangkutan pasti hukumannya akan lebih berat, ya, ketimbang kalau hanya dikenakan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang nomor 6 tersebut begitu ya. Ini menjadi satu persoalan memang. Nah, karena tadi saya sampaikan kan dari awal ketika kemudian membuat satu proses penyidikan itu kan harus dilakukan secara cermat betul terhadap peristiwa pidana kasus yang terjadi dalam kasus dengan contohnya saudara V-nya itu apakah hanya diterapkan pasal yang berkaitan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, karena faktanya yang bersangkutan kan justru memberikan sesuatu yang sebenarnya ini adalah masuk dalam kategori suap. Nah ini yang dari awal sudah salah dalam kemudian dalam menerapkan pasal yang bisa disangkakan kepada si terdakwa. Nah karena itulah maka kemudian akhirnya hakim ya kemudian memutus perkara tersebut hanya dengan mendasarkan pada apa yang didakwa oleh jaksa penuntut umum saja. Nah ini yang menjadi problem hukum. Tadi saya katakan makanya dalam proses hukum ini tidak hanya melihat di ujung, yaitu yang bermuara kepada pemeriksaan di pengadilan yang kemudian berakhir pada putusan hakim, tapi juga harus dimulai dari awal proses penyidikannya bagaimana. Kemudian proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam membuat satu dakwaan apakah sudah sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi ataukah tidak. Karena ini sangat menentukan bagaimana hakim itu akan menjatuhkan vonis hukuman terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Oke, jadi memang harus dilihat secara keseluruhan sehingga apalagi dari hulunya ya Pak Agus, sehingga bisa memutuskan di hilirnya akan seperti apa hasilnya begitu ya. Oke, Pak Agus, kita kembali ke kasusnya Muhammad Gaga terkait dengan kemarin tuntutan 4,5 tahun penjara. Dengan adanya sudah ada tuntutan ini, kemudian termasuk pasal yang mengakibatkan kecelakaan berat, apakah nantinya pihak keluarga ini masih bisa mengajukan tuntutan mungkin secara keperdataan terkait dengan kerugian yang dialami? Ya, kan secara pidana korban sudah diwakili oleh negara dalam hal ini oleh jaksa penuntut umum. Namun demikian secara perdata karena apa yang dilakukan oleh pihak pelaku ya dalam hal ini itu bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.
bisa saja korban itu bisa menuntut apa namanya ya, ahli waris tentu kan yang bisa melakukan, karena korbannya kebetulan sudah meninggal dunia. Nanti bisa menuntut atau bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan hal ini. Nah, tentu menunggu putusan atau vonis dari majelis hakim terlebih dahulu, baru kemudian itu dijadikan sebagai satu dasar bahwa memang terdakwa atau si pelaku tadi telah menyebabkan perbuatan melawan hukum yang dikualifikasi sebagai satu tindak pidana. Namun demikian dalam konteks perdatanya si korban bisa saja mengajukan atau ahli warisnya bisa saja mengajukan upaya-upaya hukum, dan ini dimungkinkan di dalam di dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP juga bisa menjadi kerugian atas apa yang dilakukan oleh pihak pelaku begitu dalam konteks hal ini. Saya kira terbuka peluang ya dalam konteks perdata perbuatan melawan hukum itu kan 1365 di dalam KUH Perdata juga bisa dijadikan sebagai dasar alasan untuk kemudian mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Agus Surono, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kita malam hari ini punya diskusi yang sangat menarik bersama Prof. Agus ya. Belajar sopan sekaligus belajar kamus hukum. Bagaimana hukum sebenarnya di Indonesia saat ini, sangat membuka mata kita semua. Menarik, mungkin kapan-kapan kita bisa membuka ruang diskusi yang lebih panjang lagi ya Prof. Agus ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu.